ya. Maaf. Itu adalah posisi oli engine atau dipstick oli engine ya. Nah, kalau nggak ada dokumentasi, kira nggak biasa fotografer. Ada yang kok Ya, jadi teman perhatikan mendekat ya. Ini adalah oli engine ya. Oli engine kita tarik semua dipsticknya ya. Kita tarik full di sini. Agak panjang dia. Bisa buat ngikat leher nih. Nah, dibersihkan dulu Pak, tolong. Ujungnya kita bersihkan ya. Dari ujung dipstick kita bersihkan, kemudian kita masukkan kembali sampai ke dalam. Sudah terendam, kita angkat lagi. Baru kita pastikan. Posisi terbaca semua? Di antara high dan low. Nah, posisi oli engine yang paling benar adalah di antara high dan low. Kenapa? Pada saat dia posisinya running, otomatis oli akan bersirkulasi atau melumasi, lubricating system melunasi semua komponen. Dia akan naik. Nah, kalau oli engine berada di posisi main atau di bawah negatif atau di bawah minimal, kita paksakan oli bersirkulasi, tidak ada pelumasan di dalam lubricating system yang dimediai oleh oli, otomatis tidak ada putaran atau tidak ada pelumasan komponen yang bisa menyebabkan engine itu nge-jam. Turun engine, totalan lagi. Jadi harus kita pastikan benar-benar posisi oli engine ya. Nah, setelah oli engine apalagi yang dicek? Water coolant atau radiator. Ya, di mana posisinya air radiator? Pastikan semua terlihat ya. Nah, ini adalah posisi air radiator coolant tank. Ya. Di sini posisinya ada min, ada maksimal. Nah, minimal harus berada di tengah-tengah. Ya. Jadi ini masih dianggap atau masih baik dengan posisi sempurna. Nah, terus setelah, makasih. Oke, terus setelah radiator, apalagi? Rem atau Ini level apa? hybrid. Oli brake atau oli cut. Fungsinya untuk mengoperasikan kelas, atau kopling. Nah, di sini ada levelnya. Jadi pastikan posisi oli terlihat dan masih layak kita gunakan. Oli brake sudah, water coolant tank udah, oli engine udah, apalagi? Air wiper posisinya di mana? Nah, di sini ada terlihat gambarnya seperti simbol wiper ya, pembersihan. Nah, di sini tempat pengisiannya. Jadi kita lihat daerah sini ini ada selangnya ya, ada pipingnya. Nah, masih terlihat dia aman. Kita jalankan. Jika kosong, kita isi di sini. Ya. Seperti yang saya sampaikan, silakan diisi air bersih, aqua atau apapun. Jangan kopi dan teh. Oke, setelah air wiper, apalagi? Cek 5K. Ya, 5K, betul sekali. Contohnya salah satu, K apa pertama? Kebersihan, kebocoran, keretakan, kehausan, dan apalagi tadi. apalagi ada yang satu. Wah, yang muda-muda ini. Hei. Nggak ada yang paham ini. Bakhtiar apa? Hah? Kebersihan, keretakan, kehausan, kebocoran, Kekendoran. nah, kekendoran. Nah, yang muda-muda ngantuk semua ini. Ya, seperti itu. Oke, setelah dipastikan semua, di grill ini dipastikan aman, terus sirip-siripnya juga dipastikan ya. Nah, terus apalagi yang perlu kita cek? Working round atau mengelilingi unit. Working around, jadi kita kelilingi semua, pastikan yang di kabin depan sudah di P2H, mulai dari kebocoran, kekendoran, keausan, keretakan, dan kebersihan. Kita pastikan semuanya sudah terisi dan layak kita operasikan, baru kita working around atau keliling unit. Dimulai dari posisi kabin sebelah mana? Sebelah kanan. Artinya kita mulai dari sebelah kiri. Kenapa? Pada saat kita memutar, selesai putar kita langsung naik ke atas kabin. Oke, kita lanjutkan. Kita keliling dulu ke sebelah kiri. Sampai sini apa yang perlu di P2 seperti yang saya sampaikan kemarin? Layar, Pak. Nah, roda. Pastikan nut roda terpasang dengan baik ya. Dipastikan secara visual, pressure tire-nya, kemudian nutnya tidak ada kekendoran ya.
dan lain-lain. Nah, seperti ini. Nah, ini mungkin tanda ya Pak Sugeng ya? Iya, tanda dari bawah tandanya Bapak kekencangan seperti ini. Nah, Kalau lari ke sini berarti betul. udah Ini sama dengan yang saya bilang kemarin ya. Jadi cover nut yang seperti tanda panah. Nah, kalau yang di sini sudah ditandai, artinya harus sejajar. Pastikan nanti ya. Tanda strip ini harus sejajar dengan sini. Ini tidak sejajar berarti. Nah, indoor perlu dengan cara laporkan ke pengawas betul. Biar dilakukan retok tire. Nah, kita cek juga secara masih aman lah ya. Nggak usah pakai emosi ya, kalau nendang-nendang ya nanti patah lagi, selesai kita. Nah, kemudian kita kembali ke sini. Di sini ada namanya apa yang pembuka iya, kabin. tuh, di situ posisinya ya. Cara naikkannya gimana itu, Pak? Cara naiknya seperti kemarin. Nah, ini kan ada namanya tuasnya nih, kita angkat ke atas, kita pompa Manual. pakai tangan kalau kuat ya. Kalau nggak kuat pakai kunci. Limbat itu, Pak. Nah, Lapal oleh hidrolik. betul oli hidrolik di situ. terus Terus tambah satu ya. oke. Ini pada saat selesai bekerja, Sebagian sebelah sini. sebagian kerja ini berarti harus di off ban ya. Nah, Di off ban untuk tujuannya untuk memutus aliran Baterai. arus baterai. baterai. Ini ya, atau yang disebut dengan disconnect baterai. Ya, Iya, itu disconnect baterai. disconnect baterai atau ya. Oke. Kalau habis operasi ya. Oke. Apabila terjadi hal yang nggak diinginkan, konsleting atau apa, ini langsung mutus Nah. semua Betul. sistem. Pemutus arus baterai ya. Pemutus arus baterai ke sistem. Ini air dryer nggak, Pak? Langsung begitu ini langsung ada arus lompat. Di atas. Begitu ini on, langsung ada arus. Oke. Harusnya sih enggak, makanya aku pasang loto. Loto. Tuh. Tetap dipasang ini, lotonya Lotonya tetap ada. Loto apa? Di Caltech ya, tindakan lebih cepat ya. Iya. Lanjut Pak. Nah, oke. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi sudah paham ya, ini disconnect baterai atau pemutus arus baterai. Ya. Di sini. Nah, kemudian di bawahnya ada dua tangki. Tangki apa? Angin. Tangki air ini, kompresor pompa. Nah. Jadi tangki air. Nah, apa yang kita lakukan terhadap chamber break atau tangki air tersebut? Dibuang anginnya. Nah, cara pembuangnya gimana? Coba. Nah, cukup. Artinya ada tetesan air seret. Nah, itu ya. Itu yang kita buang. Nah, jangan dipencet terus kayak ngisi bahan bakar atau ngisi balon udara ya. Ces, sudah habis airnya, lepas ya. Tidak perlu dipencet secara terus. Kemudian sasis pastikan seperti tadi keretakan. Nah, jika ada keretakan sasis atau apapun itu dipastikan melalui indera penglihatan. Seperti itu. Kita geser ke belakang. Ada air juga. Kita cek pressernya. Kemudian di tengah-tengah tire depan belakang ada apa namanya? Yang tumpuk-tumpuk gitu kayak kubus. Nah, spring. Fungsinya untuk apa dia? Goyang Karawang. Iya. Benar. Sering terjadi patah spring? Sering. Salah satu penyebabnya muatan berlebihan. Terus Lubang tetap diajar. disimpulkan bahwa itu terjadi karena tindakan Tidak aman. tidak aman. Nah, sudah tahu muatan kelebihan, jalanan lubang-lubang digosok aja. Tetap memaksa. Yang penting nyaman. Jog pressure nggak akan berasa kita goyangin. Cuma yang bekerja keras adalah springnya. Ya. Ada jalanan rusak, laporkan pengawas. Jika kita menemui kondisi seperti itu dan sudah harus melakukan atau lewat situ, ya udah pelan-pelan ikuti arusnya. Set ya. Buat unit ini senyaman mungkin ya. Dan rawatlah unit ini senyaman mungkin seperti mobil pribadi ya. Kalau punya mobil aja disayang-sayang ya kan. Apalagi mobil perusahaan yang notabene memberikan kita nafkah. Oke? Nah, itu salah satu penyebab spring patah keseringan. Nah, jadi kondisi tidak aman selalu dihindari. Oke, kita ke belakang. Karena ada yang nanya Kemarin. tailgate ya. Namanya apa Pak? Ya. Apa namanya ya? Tailgate. Pil KB. Tailgate namanya. Kunci. Nah, ini namanya berarti adalah automatic tailgate. Ya. Jadi nggak usah
panik lagi, nggak perlu naik turun kita untuk membuka tailgate-nya. Kita dam ke atas, otomatis dia akan kebuka sendiri tailgate-nya, ya. Jadi bukan manual tailgate, dia otomatis tailgate. Paham? Tapi ini nyangkut ini Pak. Nyangkut Kak. Enggak. Dia kalau diangkat berangkat. Turun lagi kita. Dia ini enggak ada fokusnya sih. Iya. Jadi kalau misalkan kita dumping dia akan naik. Iya. Itu enggak usah. Tapi nggak bisa turun lagi. Enggak bisa turun lagi, dia akan nyangkut ya. Iya. Iya. Turun lah. Udah balik turun terus. Tetap turun. Kita mau coba tapi ada material. Iya, ada materialnya. Nanti lah kita pas saat semua material diturunin kita coba. Karena dia pada saat kita naik dia akan kebuka. Pada saat turun kemungkinan dia nggak akan lock. Iya. Karena dia berada di bawah kan. Ya nanti kita mungkin Tidak dilengkapi dengan piste ya Pak ya. nah ya betul nanti mungkin bisa akan diimprove ya oleh mekanik kalau sudah ada mekaniknya lah ya. Biar tidak menyusahkan kita. Nah di belakang di situ ada pin bar ya. Kalau ambles tarik dari belakang, nah itu pinnya. Yang mana? Ya itu pin barnya ya. Di situ terus di bawah situ ada apa kemarin? Nah chamber. Nah terus itu ada ya top root. Nah jadi pastikan dari sini kebocoran ke apa kekendoran ataupun juga rembesan-rembesan. Nah jika ada yang tidak normal silakan dilaporkan ya. Ada PDP juga ada Spring juga ya, spring dan juga ball dan lain-lain. Nah contoh spring juga pastikan tidak ada keretakan atau pakan patah spring. Jika ada yang patah nggak usah dipaksa dioperasikan karena akan menyebabkan kerusakan parah atau kerusakan susulan lah ya. Nah, kemudian di bawah situ ada apa yang panjang ke proper shaft. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu kemarin fungsi proper shaft? Oke, disempurnakan, meneruskan putaran transmisi ke iya, betul sekali. Pinter betul. Terus ada ini ada fuel apa? Fuel apa? Ada tangki apa? Tangki fuel. Nah, fungsinya untuk iya, untuk bahan bakar lah, untuk kapasitas bahan bakar. Di samping fuel, di samping tank pasti ada satu komponen namanya water separator. Memisahkan antara air dan solar ya. Terus cara ngedrainnya seperti apa? Bahtiar. Jar. Cara ngedrain water separator. Foto dong Mas. Turun ya, Mas. Putar ke sini. Ya. Pelan-pelan. Masih baru ini, masih perawan ini ya, pelan-pelan. Tidaknya begitulah. Ya, oke. Barangnya besar itu. Oke, seperti itulah nanti ya. Jadi di situ ada namanya valve-nya ya. Putar dia masih susah, masih ya. Kalau masih perawan lah ya kan. Soalnya Di situ diputar sedikit aja, yang penting ada tetesan air keluar ya udah cukup ya. Terus ini ada apa namanya nih? Air cleaner. Air cleaner. Nah, ya betul. Nah, ini ada di dalamnya ada pre-cleaner yang menyaring kotoran-kotoran partikel-partikel kasar menjadi halus. Nah, jadi misalkan ada low power, kemungkinan tersumbatnya air cleaner bisa jadi. Oke, nah di dalam situ ada engine ya. Kita cukup dari visual dari kanan dan kiri. Kalau ada rembesan oli yang cukup parah, segera laporkan. Ya, kalau tidak ya udah aman. Nah, terus yang di atas ini, nah setelah kita putar walk around kena sebelah sana, kita udah pasti sampai di kabin kita. Tinggal kita naik ya. Pastikan dulu di sini akselerator gas, brake dan clutch-nya ya. Pertama adalah bersih. Saya yakin nanti kalau sudah punya batangan masing-masing ini akan bersih semua. Karena kebersihan adalah ya kenyamanan untuk kita mengoperasikan ini. Nah, kalau partneran ya partnernya yang tahu-tahu diri, temannya bersihan ya nanti pasti dibersihin temanku. Nah, seperti itu ya. Karena saya pun seperti itu. Lebih nyaman, lebih bersih akan lebih nyaman kita mengoperasikan. Nah, ya ini adalah rumah kedua kita karena kita lebih banyak di sini daripada di mes. Jadi senyaman mungkin. Ban serep ada di sini ya. Jadi kalau ada terjadi kerusakan ban silakan diangkat sendiri ya. Ya enggak, hubungin mekanik lah ya. Mekanik nanti akan. Betul. Ada suspensi ya, terus ada rembesan. Suspensi tolong diperhatikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Pak. Nah, Oil steering Pak.
Oh ya, oli steering. Ya. Oli steering harus dihitung dingin dulu ini. Oh siap. Selama nggak ada kebocoran. Nah, selama tidak ada kebocoran betul. nggak ada masalah Ya, seperti yang disampaikan Pak Sumi. Jadi oli steering, fillernya pun ada di sini. di dalam. Cara pengisian dan pengecekannya kita harus tunggingin pantatnya. Nah, jadi kalau misalkan dari sini tidak ada kebocoran, kita anggap aman. Kalau misalnya ada rembesan, ya udah kita lapor dulu biar mereka. Karena bocoran berarti aman. Nah, kita boleh sebenarnya, tapi ya bukan kapasitas kita untuk menambah dan maintenance-nya. Jadi kalau kita, kewajiban kita adalah melaporkan dan merawat tentunya ya. Rem kasih air Melaporkan dan merawat unit supaya tidak terjadi kerusakan. Pertanyaan bagus. Ada lagi? bungkus. Sudah gatel pengen mancal ya? Kita masih Bapak ini masih banyak PR-nya, termasuk masih ada semua. Tapi sudah dipastikan oleh Pak Sugeng semuanya siap atau ready to use. Jadi itu dioperasikan. Tinggal kita nunggu arahan dari Kak Ahlinya kapan mulai operasional. Dan pastinya nunggu seragam hari ini baru datang ya. Kata Pak Sugeng. Satu dua hari ini. Siap. Ya mungkin dari itu 1-2 hari ini, karena juga setelah itu Pak Sugeng juga akan move ke lokasi kerja lain. Jadi tolong diperhatikan, sekali lagi saya sampaikan, misalkan nanti langsung operasional tidak mendapatkan induction before ready to driving, yang kami sampaikan kemarin tolong diingat-ingat. Udah paling udah ada dari kemarin. Ya, itu traffic management dan lain-lain. Jadi kita juga tidak harus menyalahkan di sini, Pak, kita nggak dapat induksi jadi kita nggak tahu rambu-rambu, jangan. Kan sudah saya sampaikan, tolong diingat-ingat seperti itu. Misalkan masih bingung, tanya temennya nggak masalah. Apa? Terus dia bingung ya. Ini rambu apa kemarin ya? Lupa. Juga lupa. Nah, tanya lagi temannya. Nah, itu pentingnya saya bilang bikin grup WA adalah komunikasi and diskusi. Jadi ada pertanyaan akan saya jawab ke situ. Karena yang saya sampaikan adalah kita ini orientasi atau training instan. Tapi yang bikin aku ndak ada. Karena kita punya beberapa